Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba menyajikan tentang adaptasi teknologi atau teknologi adaptif. Ini merupakan presentasi tugas mata kuliah media pembelajaran di program studi teknologi pembelajaran S3 Universitas Negeri Malang. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi pembelajaran adaptif ini, itu untuk menyediakan lingkungan yang secara cerdas sesuai dengan kebutuhan pelajar, dengan menyajikan informasi yang sesuai, bahan pembelajaran, umpan balik, dan rekomendasi berdasarkan pada karakteristik dan situasi individu yang unik. Untuk pertama, kita akan fokus pada konsep adaptivitas berdasarkan 4 jenis perbedaan pelajar yang dapat digunakan oleh teknologi adaptif, yaitu gaya belajar, kemampuan kognitif, keadaan afektif, dan konteks atau situasi pembelajaran. Kemudian untuk memberikan adaptasi, karakteristik peserta didik juga perlu kita ketahui terlebih dahulu, menunjukkan bagaimana adaptivitas dapat disediakan dengan pengaturan yang berbeda, yang fokus pada pembelajaran baik itu berbasis desktop dengan mobile, pembelajaran yang terfokus, dan pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja. Penjelasan ini berkaitan dengan sebuah artikel, diangkat dari sebuah artikel yang ditulis oleh Sabine Graf Kinshut dengan judul aslinya adalah Adaptive Technologies. Sebelum kita membahas tentang teknologi adaptif, ini ada beberapa pengantar bahwa sistem pembelajaran yang paling umum digunakan dalam pembelajaran yang ditingkat dengan menggunakan teknologi adalah menggunakan sistem manajemen pembelajaran atau learning management system yang biasanya menyajikan kursus yang sama persis untuk setiap pelajar tanpa mempertimbangkan karakteristik siswanya, kondisi atau situasi siswa, dan kebutuhan belajar itu sendiri. Pendekatan satu untuk semua ini, satu kondisi untuk semua ini sering menyebabkan frustasi siswanya, kemudian kesulitan dalam memahami, kesulitan dalam belajar, kemudian tingkat putus sekolah yang tinggi atau kegagalan. Nah, dengan memperhitungkan perbedaan dan konteks pembelajaran individu, sistem pembelajaran adaptif dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan membutuhkan lebih sedikit usaha, mengurangi waktu yang dibutuhkan, serta menghasilkan kepuasan pelajar yang tinggi. Nah, kalau kita bicara teknologi adaptif atau sistem pembelajaran adaptif, itu adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks yang sama. Istilah lainnya misalnya adalah sistem pembelajaran yang dipersonalisasi, di mana menekankan tujuan sistem untuk mempertimbangkan perbedaan individu pelajar dan memperlakukan setiap pelajar sebagai individu-individu. Kemudian istilah lainnya juga adalah sistem pembelajaran cerdas atau bimbingan belajar, mengacu pada sistem yang berfokus pada penggunaan teknik dari bidang kecerdasan buatan untuk memberikan dukungan yang lebih luas dan lebih baik bagi pelajar. Kemudian di sisi lain ada istilah juga sistem pembelajaran adaptif, menekankan pada kemampuan sistem pembelajaran untuk secara otomatis menyediakan berbagai kursus, berbagai pembelajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan belajar untuk pelajar yang berbeda. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran yang adaptif, kita perlu mengetahui atau memetakan kondisi sebelum kita belajar. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi pelajar dan atau konteks serta situasi masing-masing. Nah, ini berkaitan nanti dengan pemodelan siswanya dan pemodelan konteks pembelajaran. Kemudian yang kedua, informasi yang tadi kita dapatkan, yaitu identifikasi pelajar dan konteks situasi masing-masing pelajar,
kita gunakan untuk memberikan dukungan adaptif kepada peserta didik. Nah, sehingga nanti diharapkan ketika kita melakukan ini, jadi terjadi pengalaman belajar yang sifatnya individual. Jadi masing-masing merasa belajar sesuai dengan keinginannya. Nah, adaptivitas berdasarkan perbedaan individu, yang pertama itu berdasarkan gaya belajar. Jadi gaya belajar itu adalah deskripsi dari sikap dan perilaku yang menentukan cara belajar yang disukai. Nah, mengakomodasi berbagai gaya belajar dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk belajar dan meningkatkan kepuasan pelajar secara keseluruhan. Kemudian, sebelum belajar, cara mengetahui gaya belajar siswa masing-masing adalah kita melakukan kita meminta siswa untuk mengisi angket tentang gaya belajar mereka masing-masing dengan sudut pandang mereka juga masing-masing. Jadi adaptivitas pertama, penyesuaian yang pertama itu adalah dari aspek gaya belajar. Kemudian setelah gaya belajar, yang kedua kita lihat dari kemampuan kognitif. Jadi tadi gaya belajar yang mungkin berbeda-beda perlu kita sesuaikan. Yang kedua itu kemampuan kognitif dari siswa. Kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk melakukan salah satu fungsi yang terlibat dalam kognisi, di mana kognisi itu sendiri adalah proses mental untuk mengetahui, termasuk di dalamnya adalah aspek kesadaran, persepsi, penalaran, dan penilaian. Kemampuan kognitif dalam belajar, wujudnya itu seperti misalnya adalah kapasitas memori kerja, kemampuan siswa untuk menalar induktif, kecepatan mereka untuk mengolah informasi, kemudian bagaimana mereka mengasosiasikan materi pembelajaran, keterampilan metakognitif, kemampuan mereka untuk mengamati, melakukan analisis, melakukan kritisasi, dan melakukan abstraksi, dan seterusnya. Tantangan menggunakan perilaku dan kinerja peserta didik untuk menyimpulkan kemampuan kognitif mereka adalah mendapatkan informasi yang cukup andal untuk membangun model siswa yang kuat. Kemudian yang ketiga, status afektif atau keadaan afektif dari siswa. Afektif itu adalah istilah kolektif untuk emosi, perasaan, suasana hati, dan keadaan sikap. Status afektif yang dianggap sangat relevan dalam proses pembelajaran itu meliputi misalnya kebosanan, kebingungan, frustasi, kepercayaan diri, kepuasan, dan kemandirian. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan keadaan afektif dari siswa ketika dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang keempat, proses adaptivitas berdasarkan perbedaan dari kondisi siswa itu adalah konteks dan lingkungan. Konteks ini adalah informasi apapun yang dapat digunakan mengkarakterisasi suatu situasi, suatu entitas, di mana entitas itu dapat berupa orang, tempat, objek yang dianggap relevan dengan interaksi antara pengguna dan aplikasi. Nah, dalam hal ini, pengguna aplikasi dan aplikasi itu sendiri juga termasuk adalah konteks dan lingkungan. Karena kemajuan dari teknologi seluler, pembelajaran dimungkinkan terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya menggunakan satu model perangkat, misalnya kok desktop saja, mungkin juga siswa menggunakan smartphone untuk belajar. Kemudian, sistem adaptif memungkinkan mereka dibimbing ke tempat-tempat yang sesuai dengan objek pembelajaran di kehidupan nyata. Jadi materinya itu dikontekstualisasi sesuai dengan kondisi yang real di kehidupan gitu. Nah, kemudian selain perbedaan individu, juga ada teknologi adaptif dalam berbagai pengaturan. Jadi ada adaptasi terhadap perbedaan perangkat atau pengaturan atau mode pembelajaran yang ada, yang berbeda mungkin saja terjadi di kalangan siswa. Misalnya mungkin ada yang menggunakan desktop, ada yang menggunakan mobile phone,
Nah, ada yang pembelajaran formal, informal, non formal, kemudian pembelajaran individu dan kolaboratif, pembelajaran berbasis instruksi, berbasis penilaian, dan berbasis game. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi pencapaian kesempatan belajar atau pengalaman belajar walau berbeda kondisi. Nah, dari penjelasan kita sebelumnya tentang adaptasi teknologi atau teknologi adaptif berdasarkan perbedaan individu dan perbedaan perangkat yang digunakan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kalau dalam sebuah pembelajaran ada teknologi adaptif atau adaptasi teknologi penyesuaian dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, ini akan memiliki potensi dalam meningkatkan pengajaran secara drastis. Jadi hasil belajar siswa dimungkinkan lebih baik atau lebih tinggi daripada mungkin misalnya kalau pembelajaran itu mengabaikan perbedaan-perbedaan individu, konteks situasi dari siswa. Nah, jadi ketika gabungan dari keunggulan, kecanggihan teknologi ini, yang kemudian ada teknologi adaptif, kecanggihan teknologi itu kemudian implementasinya dalam bentuk learning management system, untuk menciptakan sistem yang memiliki, sehingga sistem itu memiliki dukungan yang optimal untuk guru. Jadi positif untuk guru, dan pada saat yang sama dapat menyesuaikan pendidikan itu, pembelajaran itu dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi guru didukung secara optimal, dan di saat yang sama pembelajaran kepada siswa itu bersifat individual. Jadi personal pembelajarannya. Nah, itu ketika kita mampu menggabungkan teknologi adaptif dengan learning management system yang kita kembangkan. Demikian saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.